Ya, seperti yang sudah sempat disampaikan oleh Pak Andi sebagai dosen sebelumnya, untuk biomonitoring itu bisa kita analisis baik secara multivariat maupun secara univariat. Sebelum kita masuk ke analisis data multivariat, saya ingin tanya dulu, biomonitoring itu cakupannya apa saja? Jadi masih ingat, biomonitoring itu dibedakan menjadi berapa jenis? Lupa, Bu. Lupa. Yang lain gimana? 3, Bu. 3. 3 itu apa aja? Antara 3 atau 2. Fisika, biologi, kimia. Ada biosensor. Ada biosai, ya. Sekarang dibedakan menjadi 2 macam, bioassessment dan biosai. Ada yang tahu apa itu bioassessment? Kan orang tahu. Kan 14 itu. Halo. Pernah dengar kan bioassessment apa? Tahu. Kita kamar aja kita ingin Oke. Coba sekali lagi saya tanya. Ada yang tahu apa itu bioassessment dan bioassay? Halo? Tidak, Bu. Bioassessment? Pernah disampaikan nggak sama Pak Andi? Silakan. Waktu itu pernah. Nah, pernah. Terus, kalau gitu apa itu? Bioassay, bioassessment? Izin menjawab, Bu. Silakan. Kalau setahu saya, bioassessment itu pemantauan dengan komunitas. Kalau bioassess itu per individu. Per individu. Spesies. Jadi kalau bioassessment kita menggunakan biota, struktur komunitas biota untuk menilai pencemaran pada suatu perairan karena kita biomonitoring dengan objeknya adalah ekosistem akuatik, berarti kita di lingkungan perairan gitu ya. Kalau bioassessment itu tingkat pencemaran suatu perairan dilihat berdasarkan komunitasnya. Sedangkan kalau bioassay itu pada kandungan polutan yang ada pada biota, seperti itu. Jadi kalau bioassessment kita cukup melihat berdasarkan prinsip keanekaragaman hayati, di mana semakin tinggi tingkat keanekaragaman di suatu ekosistem, maka itu menunjukkan bahwa tingkat pencemarannya itu rendah. Akan tetapi kalau bioassay itu kita menggunakan indikator seperti bisa kadar logam berat, bisa dengan menggunakan kadar mikroplastik yang terkandung dalam biota. Jadi kalau bioassessment kita cukup assess struktur komunitasnya saja, tapi kalau bioassay kita harus melakukan pengecekan, monitoring sampai dengan jaringan. Ditemukan atau tidak bahan polutan pada jaringan biota yang hidup di lingkungan atau di ekosistem akuatik. Nah, analisis data multivariat. Analisis data multivariat di sini bisa kita definisikan sebagai jenis analisis data statistika yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu objek penelitian berdasarkan sekumpulan variabel. Teknik analisis data multivariat dalam biomonitoring ini erat kaitannya dengan prinsip bioassessment. Jadi tadi sudah saya sempat singgung bahwa suatu ekosistem dikatakan tidak tercemar apabila memiliki tingkat keanekaragaman biota yang tinggi atau struktur komunitas biota yang ada di sana itu beraneka ragam. Ketika di suatu ekosistem itu hanya didominasi oleh spesies tertentu atau oleh biota tertentu, maka itu menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di ekosistem tersebut itu mengalami degradasi atau mengalami pencemaran. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah setelah kita mampu mengakses, mendapatkan informasi mengenai struktur komunitas biota yang ada di suatu ekosistem,
Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kok di ekosistem ini bisa muncul dominasi dari spesies tertentu? Saya ambil contoh, misalkan kalau kita ingin mengamati struktur komunitas fitoplankton yang ada di suatu perairan. Ketika kita melakukan identifikasi terhadap struktur komunitas fitoplankton ini, ternyata didapatkan bahwa di perairan tersebut itu didominasi oleh fitoplankton yang berasal dari divisi Cyanophyta. Nah, biasanya kalau suatu perairan itu fitoplanktonnya didominasi oleh Cyanophyta, maka itu kan menunjukkan bahwa kondisi perairan tersebut itu sudah mulai tercemar. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kok bisa yang muncul itu Cyanophyta? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya dominasi dari Cyanophyta itu? Nah, ini yang perlu kita kaji lagi. Biasanya faktor kualitas air, faktor lingkungan yang mempengaruhi dominasi atau munculnya spesies tertentu dari kelompok biota yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, berarti dalam hal ini kita perlu melakukan pengamatan terhadap bagaimana pengaruh dari lingkungan, dalam hal ini kondisi kualitas air terhadap struktur komunitas, misalnya fitoplankton di suatu perairan. Nah, kalau kita bicara mengenai parameter kualitas air, kan ada banyak jenis parameter kualitas air. Ada parameter fisika, kimia, biologi, berarti kan masuk ke struktur komunitasnya kan. Nah, parameter fisika itu bisa apa saja contohnya? Bisa suhu, ya kan? Terus bisa apa lagi? Kecerahan, dan sebagainya. Kemudian struktur kimia, parameter kimia misalkan bisa berupa BOD, bisa berupa konsentrasi nitrat, fosfat, dan sebagainya. Nah, itu kan variabelnya ada banyak, variabel lingkungan itu sendiri. Di sisi lain, kalau kita membahas mengenai struktur komunitas fitoplankton itu dia terdiri atas berbagai macam divisi. Nah, setiap divisi mungkin nanti akan memiliki kelimpahannya masing-masing. Nah, ini juga berarti struktur komunitas fitoplankton terdiri atas beberapa jenis divisi. Artinya apa? Artinya, ketika kita ingin menganalisis bagaimana pengaruh lingkungan terhadap struktur komunitas fitoplankton di suatu perairan, berarti kita berusaha menganalisis bagaimana hubungan antara sekelompok variabel dengan sekelompok variabel yang lain. Sekelompok variabel kualitas air terhadap sekelompok variabel komunitas fitoplankton, divisi-divisi fitoplankton, seperti itu. Nah, dengan demikian, untuk bisa melakukan analisis data semacam ini, maka kita perlu menggunakan teknik analisis data multivariat. Seperti yang bisa kalian lihat di slide ini. Bisa dilihat ya slide-nya ya? Bisa dilihat ya slide-nya? Bisa ya? Bisa. Slide ini kan bisa dilihat bahwa Bisa. analisis data statistika itu adalah analisis data multivariat yang digunakan. Analisis data multivariat itu adalah analisis data statistika yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu objek penelitian berdasarkan sekumpulan variabel. Jadi di sini analisis data multivariat kenapa kita perlukan? Karena kita bekerja dengan kumpulan-kumpulan variabel. Kalau misalkan kita hanya bekerja pada satu jenis variabel saja, misalkan hanya berdasarkan kumpulan variabel kualitas air saja, dilihat dari faktor-faktor kondisi kualitas air, entah itu parameter fisika kimia, maka nanti jatuhnya adalah ke analisis data univariat. Di mana analisis data univariat ini lebih kepada teknik untuk bisa membuat indeks-indeks yang menunjukkan tingkat pencemaran di suatu perairan. Nah, nanti untuk materi mengenai analisis data univariat berupa perhitungan indeks-indeks pencemaran, misalkan WKI, indeks polutan, pollution index, dan sebagainya, nanti itu akan dibahas dengan Pak Asus sebagai dosen lanjutan nanti. Ya, untuk saya akan membahas yang teknik analisis data multivariat. Jadi kita menghubungkan antara pengaruh sekelompok variabel kualitas air terhadap sekelompok variabel yang menunjukkan kelimpahan atau struktur komunitas dari biota. Oke. Mengenai analisis multivariat, ini ada beberapa jenis analisis multivariat yang bisa kita gunakan. Ada yang pertama disebut sebagai exploratory methods, ada interpretive methods, dan ada discriminant methods. Metode exploratory methods ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar objek pengamatan
berdasarkan nilai-nilai variabel yang terukur. Metode ini biasanya dilengkapi dengan plot visual untuk menggambarkan kedekatan antar objek. Nah, ini kalau sebelumnya Pak Andi sempat menjelaskan, menyinggung tentang analisis cluster. Nah, analisis cluster ini itu tergolong dalam metode eksploratory. Jadi metode eksploratory ini tujuannya untuk menggambarkan kedekatan antar objek. Contohnya, saya melakukan pengukuran kondisi kualitas air di sepanjang aliran Sungai Berantas misalkan. Nah, di sepanjang aliran Sungai Berantas ini saya mengambil beberapa titik stasiun. Katakanlah saya mengambil 5 titik stasiun. Dari kelima titik stasiun ini, saya ingin mengetahui bagaimana keeratan karakteristik kondisi kualitas air dari kelima stasiun itu. Nah, untuk mengetahui karakteristik antar kelima stasiun itu sama atau tidak, maka kita harus menggunakan metode eksploratory ini. Nah, teknik analisis yang digunakan itu bisa menggunakan PCA. PCA ini singkatan dari Principal Component Analysis. Dan bisa juga menggunakan analisis cluster atau analisis korespondensi. Metode eksploratory ini disebut juga sebagai unconstrained analysis. Unconstrained analysis itu apa? Nah, nanti saya akan jelaskan setelah yang kedua ini, metode yang kedua, yaitu metode interpretif atau interpretive methods, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara sekumpulan variabel independen terhadap sekumpulan variabel dependen. Nah, ini yang saya contohkan tadi sebelumnya. Jadi, misalkan kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh sekumpulan variabel kualitas air terhadap sekumpulan variabel yang menyatakan struktur komunitas fitoplankton. Berarti dalam hal ini kita punya sekumpulan variabel independen, yaitu parameter-parameter kualitas air, sedangkan variabel dependennya itu adalah kelimpahan yang merepresentasikan struktur komunitas fitoplankton. Itu dia sebagai variabel dependen. Nah, untuk analisis yang semacam ini, kita bisa menggunakan analisis korelasi kanonik, bisa juga analisis redundansi, dan canonical correspondence analysis, atau disingkat CCA. Nah, interpretive methods ini dikenal juga sebagai constraint analysis. Kenapa disebut sebagai constraint analysis? Karena dalam analisis ini, dalam metode ini, variabel yang dianalisis itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada variabel independen dan variabel dependen. Dengan kata lain, kelompok variabel dependen itu dibatasi atau dikonstrain oleh variabel independennya. Berbeda dengan yang metode eksploratory tadi hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kedekatan antar objek. Metode ini disebut sebagai unconstrained analysis. Kenapa disebut sebagai unconstrained analysis? Karena dalam melakukan analisis eksploratory ini, kita tidak perlu membedakan mana yang jadi variabel independen, mana yang jadi variabel dependen. Jadi variabel yang dianalisis itu dianggap sama, tidak ada yang dibatasi. Di sisi lain, kalau yang metode interpretif itu ada yang dibatasi. Apa yang dibatasi? Yang dibatasi adalah variabel dependen dibatasi atau tergantung dari nilai variabel independennya. Karena di sini kita melakukan analisis hubungan kausal. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Bisa diikuti nggak? Bisa, Bu. Bisa. Saya. Bisa, Bu. Bedanya yang Bu, saya unconstant. masih bingung, Bu. Bingungnya gimana? Maksudnya tadi yang ada objek atau variabel yang dependen atau independen itu gimana cara kita taunya gitu, Bu? Oke. Untuk menentukan mana yang jadi variabel dependen, mana yang jadi variabel independen, jelas ini harus ada landasan teorinya. Jadi misalkan kita punya variabel sekumpulan variabel kondisi kualitas air, ada parameter fisika kimia dan juga variabel struktur komunitas, misalnya fitoplankton gitu ya gampangnya. Nah, apakah fitoplankton mempengaruhi parameter fisika dan kimia? Kan enggak. Yang mempengaruhi di antara kualitas air terhadap struktur komunitas jelas adalah kualitas air yang mempengaruhi komunitas fitoplankton, bukan komunitas fitoplankton yang mempengaruhi kualitas air gitu kan. Jadi harus ada landasan dalam menetapkan mana yang jadi independen, mana yang jadi dependen seperti itu. Kalau untuk masalah contoh yang saya berikan memang sudah jelas ya bahwa kondisi kualitas air itu memang yang mempengaruhi fitoplankton.
untuk kondisi yang lain, misalkan Iya. kalian kesulitan untuk mengidentifikasi yang independen yang mana ya, yang dependen yang mana ya, berarti kalian harus punya landasan teori yang bagus. Jadi harus melakukan literatur review secara mendalam supaya nanti cara hubungan tidak salah gitu. Jangan sampai harusnya dependen, ternyata dia sebenarnya independen. Dipahami maksudnya ya? Oke. Jadi variabel Iya, independen Bu. itu artinya adalah variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi. Biasanya kita Dipengaruhi. punya variabel independen itu variabel X, sedangkan kalau variabel dependen itu variabel Y. Bisa dipahami? Kalian semester berapa Bisa, ini? Bu. Di monitoring ini? 4, Bu. Semester 4. Semester 4. Oh, berarti sudah dapat statistika belum? Sudah, Sudah Bu. Sedang mendapatkan, Bu. lagi jalani. Oke, nanti di statistika juga ada pembahasan mengenai independen dan dependen ini, nanti di bahasan mengenai analisis regresi. Oke. Jadi nanti di regresi juga gitu, ada yang variabel X, ada yang variabel Y. Seperti ini. Tapi secara umum bisa dipahami ya bedanya unconstrained dan constrained ini. Jadi kalau unconstrained itu cuma ingin tahu misalkan antara objek, antar stasiun amatan gitu. Tapi kalau yang constrained kita melihat hubungan antara si kelompok variabel independen terhadap kelompok variabel dependen. Iya, Bu. Bisa. Dan yang terakhir, ini metode yang terakhir yaitu metode diskriminan. Metode ini untuk menghasilkan fungsi diskriminan, yaitu pengelompokan objek berdasarkan nilai-nilai variabel prediktor. Kalau yang sudah selesai tanya bisa di-off-kan ya audionya, biar nggak kerasa kerusuknya. Oke. Nah, ini metode diskriminan, ini untuk tujuannya untuk melakukan mengestimasi fungsi diskriminan, yaitu pengelompokan objek berdasarkan nilai-nilai variabel prediktor yang ada. Yang ini menggunakan contohnya adalah analisis diskriminan. Untuk analisis diskriminan ini tidak kita bahas karena aplikasinya jarang dipakai. Yang sering dipakai itu yang PCA dan juga CCA ini, yang exploratory methods dan canonical correspondence analysis, interpretive methods. Oke, saya akan mulai dengan contoh yang pertama, yaitu metode exploratory. Di sini saya langsung contohkan saja gimana cara menganalisisnya. Jadi PCA, atau Principal Component Analysis, ini ada yang sudah pernah dengar PCA sebelumnya? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. PCR biasanya, Bu. PCR ya, ini PCA. Belum, Bu. Ya. PCA itu adalah salah satu jenis analisis multivariat yang tujuannya sebenarnya adalah untuk reduksi dimensi. Jadi kalau misalkan kita melakukan pengukuran kondisi kualitas air, kan ada banyak tuh parameter kualitas air. Diambil parameter fisika dan kimia saja, kalau misalkan kita ngambil semua aspek fisika dan kimia dari perairan, itu mungkin bisa didapatkan 10-20 variabel yang menggambarkan kondisi fisika dan kimia suatu perairan. Nah, dari sekian banyak variabel itu, kalau kita disuruh untuk mengkelompokkan mana stasiun yang memiliki karakteristik yang mirip satu sama lain dan mana stasiun yang karakteristik kondisi kualitas airnya berbeda, pasti akan kesulitan, ya kan? Nah, kenapa? Karena di situ kita bekerja dengan banyak variabel. Nah, oleh karena itu, supaya lebih memudahkan, alangkah lebih baiknya jika jumlah variabelnya itu kita reduksi tanpa mengurangi esensi atau informasi yang terkandung dari variabel-variabel itu semua. Nah, salah satu teknik untuk mereduksi banyaknya variabel itu adalah dengan menggunakan analisis PCA atau Principal Component Analysis. Nah, nanti hasil akhir dari PCA itu adalah suatu plot visualisasi yang bisa kita pakai untuk menunjukkan kedekatan antar objek pengamatan. Jadi kalau nanti titik-titiknya itu dia saling berdekatan, maka bisa kita katakan bahwa karakteristik kualitas airnya itu sama.
Seperti itu. Oke. Nah. Oke, jadi ini tujuan dari PCA, dia bilang to perform dimensionality reduction while preserving as much of the randomness in the high dimensional space as possible. Jadi meskipun nanti kita makainya variabelnya tinggal sedikit, tapi yang sedikit itu sudah bisa mampu mengakomodir semua informasi dari variabel yang sebelumnya ada banyak itu. Oke, bagaimana cara kerja PCA? Jadi PCA ini atau Principal Component Analysis ini, dia bekerja dengan mengidentifikasi korelasi yang ada dalam data. Jadi mungkin akan muncul pertanyaan, gimana caranya dari yang banyak, dari 20 misalkan bisa jadi tinggal 5 variabel saja. Nah itu dia bekerja dengan melihat korelasi antar variabel. Ada yang tahu apa itu korelasi? Hubungan, Bu. Hubungan. Persamaan. Bersamaan. Hubungan, Bu. Hubungan apa? Hubungan tanpa syarat. Waduh. Hubungan apa? Hubungan keterkaitannya itu loh, Bu. Keterkaitan. Apa bedanya korelasi dengan regresi? Pernah dengar regresi? Waduh. Baru dari Ibu aja. Oh, baru dari saya. Oke. Jadi nanti kalau kita bicara hubungan antar variabel, itu ada 2 jenis hubungan yang biasa kita pakai, hubungan korelasional dan hubungan kausal atau hubungan regresi gitu. Kalau korelasional, kalau tadi kan sempat saya singgung, regresi itu contohnya harus ada variabel independen, harus ada variabel dependennya kan. Artinya apa? Artinya kita harus mengidentifikasi mana variabel yang mempengaruhi, mana variabel yang dipengaruhi. Atau dengan kata lain, bentuk hubungannya itu adalah hubungan kausal. Kausal itu berasal dari kata kaus. Kaus kan berarti akibat ya, hubungan sebab akibat. Jadi kita harus cari tahu mana penyebabnya, mana akibatnya. Penyebabnya adalah independen, akibatnya adalah dependen. Tapi kalau dalam analisis korelasi, kita nggak perlu melihat mana yang menyebabkan atau mana akibatnya, mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Pokoknya kita cuma lihat, ada nggak sih hubungan antara 2 variabel ini. Contohnya misalkan gini. Nah, jadi dalam korelasi itu tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi correlation doesn't imply causation. Ini ada contoh komik menarik untuk menjelaskan korelasi. Jadi dikatakan ada suatu a new study found Colorado has the lowest obesity level of any state. Jadi ada suatu penelitian yang mendapatkan bahwa Colorado itu memiliki tingkat obesitas yang paling rendah dibandingkan negara bagian manapun. Berarti kamu tahu apa maksudnya itu? Oke, ternyata di sini dia bilang itu artinya lupakan diet. Kita pindah aja ke Colorado seperti itu. Artinya apa di sini? Artinya di sini korelasinya dalam hal ini kita punya 2 variabel. Yang pertama adalah tingkat obesitas, kemudian yang variabel kedua itu adalah negara bagian. Jadi kita punya tingkat obesitas, kemudian yang kedua adalah negara bagian. Bagaimana hubungan antara obesitas dengan negara bagian ini? Ternyata diketahui bahwa salah satu negara bagian, yaitu Colorado, dia punya tingkat obesitas yang rendah. Nah, ini bukan berarti hubungan antara negara bagian dengan obesitas, ini hubungannya adalah korelasi. Jadi memang ada kaitannya, negara bagian dengan tingkat obesitas, tetapi hubungannya itu bukan hubungan kausal atau bukan hubungan sebab akibat. Dengan kata lain, tidak berarti bahwa ketika kita tahu bahwa ada hubungan antara tingkat obesitas dengan negara bagian, kemudian bisa kita katakan, oh kalau gitu, kalau pengen obesitasnya rendah, berarti kita pindah ke Colorado aja. Tidak. Kenapa? Karena meskipun dia ada hubungan antara negara bagian dengan tingkat obesitas, tetapi hubungannya itu bukan hubungan kausal. Beda kalau misalkan salah satu variabelnya misalkan gini, tingkat obesitas dengan perilaku olahraga misalkan. Berapa lama, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk berolahraga selama 1 minggu. Nah, berarti kan biasanya, oh ternyata
analisisnya menunjukkan bahwa kalau semakin lama kita berolahraga, semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk berolahraga, maka tingkat obesitasnya menjadi rendah. Nah, ini baru yang disebut sebagai ada kaitan antara lama berolahraga dengan tingkat obesitas, dan kaitannya itu bisa kita kausalkan atau bisa kita buat sebagai hubungan sebab akibat. Artinya, semakin lama kita berolahraga, maka tingkat obesitasnya semakin rendah. Nah, kalau contoh yang sebelumnya, negara bagian dengan tingkat obesitas, dikatakan ya memang ada hubungan atau ada keterkaitan antara negara bagian dengan tingkat obesitas, tetapi tidak berarti bahwa kalau mau obesitasnya rendah, kita pindah ke Colorado, kan nggak ada sebab akibatnya di situ. Cuman kita tahu bahwa itu ada hubungannya. Nah, untuk contoh yang pertama itu adalah contoh dari korelasi, tetapi korelasi yang tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Tapi contoh saya yang kedua tadi itu adalah korelasi yang menunjukkan sebab akibat, atau dengan kata lain hubungannya itu bersifat kausal. Analisisnya nanti dengan menggunakan analisis regresi. Jadi dengan kata lain, hubungan kausal itu pasti menunjukkan korelasi, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Hubungan korelasi belum tentu menunjukkan hubungan kausal. Bisa dipahami maksud saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi sesuatu yang berkaitan itu belum tentu memiliki hubungan sebab akibat gitu loh. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai PCA, kita bicaranya korelasi. Jadi kita nggak melihat dia ada sebab akibatnya atau tidak. Jadi kita cuma lihat dia ada kaitannya atau tidak gitu. Kalau kita ingin tahu apakah si Y ini diakibatkan oleh si X, Bisa, berarti kita larinya ke yang metode yang berikutnya, yang interpretive methods. Kalau PCA, dia bekerjanya dengan prinsip korelasi. Jadi melihat keterkaitan antar variabel, tanpa memandang apakah dia memiliki kaitan kausal atau tidak di dalamnya. Oke, ini lebih sudah ke matematik. Saya akan sekarang coba mendemonstrasikan sedikit mengenai analisis PCA. Oke, di sini saya punya data. Data saya ini terdiri atas 2 kelompok variabel. Jadi kelompok yang pertama ini menunjukkan kelimpahan fitoplankton. Ini jadi sebelumnya data saya ini saya ambil dari hasil pengamatan, hasil dari penelitian yang dilakukan di Teluk Ambon, di mana di situ dia mengambil ada sebanyak 6 stasiun. Berarti di sini saya punya 6 objek stasiun. Dari hasil pengamatan fitoplankton ditemukan bahwa struktur komunitas fitoplanktonnya terdiri atas 3 divisi, suhu kok itu. Oke. Ditemukan bahwa struktur komunitas fitoplanktonnya terdiri atas 3 divisi, yaitu Bacillariophyta, Dinofita, dan Cyanophyta. Sedangkan untuk pengukuran kualitas air yang sifatnya fisika dan kimia, dia pakai 5 parameter atau 5 variabel. Ada suhu, salinitas, pH, DO, nitrat, dan fosfat. Nah, sekarang saya akan coba mengidentifikasi bagaimana kemiripan karakteristik kualitas air dari ke-6 stasiun yang ada di Teluk Ambon ini berdasarkan parameter-parameter kualitas airnya. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan PCA dengan memanfaatkan software yang free, software yang open source, jadi kalian nggak perlu repot-repot cari crack-crackannya gitu ya. Jadi nggak perlu pakai SPSS atau Minitab yang harus cari crack-crackannya, kita pakai yang free supaya lebih etik gitu, karena kita bekerja di lingkungan akademis. Nah, software apa yang bisa kita pakai? Kalian nanti bisa cari software namanya software PAS. PAS. Jadi nanti kalau kalian mau cari download software ini, nanti tinggal ketikkan aja di Google gitu PAS software. Nah, PAS software ini dikembangkan oleh ilmuwan dari Norwegia, di mana PAS software ini diperuntukkan untuk analisis data di bidang paleontologi dan juga ekologi. Jadi sangat cocok untuk kita di bidang perikanan seperti ini. Ya, ini bisa kalian download. Kalau kalian pengguna Windows, berarti kalian pilih yang Windows. Tapi kalau kalian pengguna Mac, bisa pakai yang Mac. Pilih yang Mac. Jadi, sangat memudahkan sekali. Sudah tersedia untuk berbagai operating system. Ya. Oke, sekarang tadi... Nah, ini saya sekarang, balik lagi, tadi saya mau mengidentifikasi kemiripan karakteristik dari ke-6 stasiun ini berdasarkan kondisi kualitas airnya dulu.
Oke, saya bawa dia ke PAS. Oke, ini saya pasnya pakai PAS yang Windows. Meskipun punya saya Mac, karena setelah saya coba beberapa kali, PAS yang untuk Mac itu dia agak suka error, jadi lebih bagus dipakai untuk yang Windows. Nah, bootcamp saya masih belum nyala. Oke, tampilan PAS seperti ini. Dia sifatnya adalah berbasis spreadsheet, jadi kalau kita punya data dari Excel, itu bisa langsung dikopikan saja ke PAS ini. Nah, tadi sudah saya copy data saya. Tadi yang saya copy dengan mengikut sertakan nama variabelnya. Jadi di sini saya masukkan supaya nama variabelnya tidak terbaca sebagai data, di sini saya centang pada bagian row attributes. Kolom attributes. Oke. Sini saya tinggal langsung di paste aja. Nah, gampang ya copy datanya. Nah, setelah itu, kok 29 semua ini? Oh, suhunya memang 29 semua deh. Terus nggak apa-apa lah. Oke. Nah, setelah itu, sebelum kita melakukan analisis PCA-nya, ini data atau variabel yang ingin kita analisis PCA itu harus diblok dulu seperti ini. Jadi, harus diblok dulu. Jadi kita menggunakan 5 variabel. Lalu untuk melakukan analisis PCA, nanti tinggal pilih multivariate, kemudian ordination, lalu pilih yang principal component analysis. Nah, langsung muncul output-nya seperti ini. Nah, output ini, tadi kan saya bilang, sebenarnya tujuan utama dari PCA itu adalah untuk mereduksi jumlah variabel. Output dari PCA itu nanti dia akan menghasilkan variabel baru yang disebut dengan variabel principal component atau variabel komponen utama. Banyaknya variabel komponen utama yang dihasilkan itu sebanyak sama dengan banyaknya variabel yang kita analisis. Jadi tadi kan kita punya 5 variabel. Ada variabel suhu, salinitas, ada 6 ya. Suhu, salinitas, pH, DO, nitrat, dan fosfat. Itu nanti dia akan menghasilkan komponen utama yang sebanyak variabel yang kita pakai minus 1. Jadi tadi kita punya 6, maka nanti PC-nya di sini dia akan ditampilkan sebanyak 5. Kemudian, gimana caranya mereduksi variabel itu? Misalkan tadi variabel kita ada 6. Kalau sudah dianalisis pakai PCA, reduksinya jadi berapa? Nah, untuk menentukan berapa banyak variabel yang bisa direduksi dari 6 menjadi berapa itu, kita perhatikan dari persentase varians. Nah, di sini idealnya banyaknya variabel yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan PCA bila persentase variansnya itu 60-70%. Jadi contohnya di sini, ketika kita menggunakan prinsipal komponen yang pertama atau PC yang pertama ini, variabel PC yang pertama, ternyata itu sudah bisa mewakili 88,617% dari keragaman ke-6 variabel yang kita pakai. Artinya apa? Tadi kan saya bilang, idealnya persentase yang bisa kita pakai untuk menentukan berapa banyak variabel yang bisa digunakan dalam PCA, itu jika persentase variabelnya adalah 60-70%. Nah, ternyata di sini, dengan hanya menggunakan satu variabel saja, yaitu satu PC saja, sudah berhasil mengcover atau mewakili 88,6% dari keseluruhan variabel awal kita. Seperti itu. Artinya apa? Artinya berarti untuk data kita, itu sudah cukup sebenarnya dengan menggunakan satu variabel saja, yaitu PC yang pertama. Seperti itu. Sehingga di sini sudah terjadi reduksi variabel. Dari yang awalnya 6, bisa cukup kita gunakan satu variabel saja.
Kalau misalkan kita tambah dengan PC yang kedua, maka berarti jumlah persentase variansnya akan meningkat dari yang 88 menjadi 88,6 ditambah 7,36. Berarti ini sekitar 95,9%. Jadi hampir 100%. Jadi kita nggak perlu pakai kelima-limanya ini, cukup pakai 1 atau 2 PC saja, karena itu sudah mewakili sebagian besar dari ke-6 variabel yang kita miliki. Prinsipnya seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa diikuti nggak, Dek? Ini memang agak baru ya materinya ya buat kalian ya, jadi coba dipahami pelan-pelan. Coba, ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi saya ulangin. Sebenarnya tujuan dari analisis PCA itu adalah untuk reduksi variabel dari yang banyak jadi sedikit. Kebetulan variabel yang saya contohkan ini nggak yang banyak-banyak banget karena cuma ada 6, ya kan? Cuman saya ingin menunjukkan proses mereduksi dari 6 menjadi jumlah yang lebih sedikit. Nah, untuk menentukan berapa banyak variabel yang bisa kita gunakan, apakah bisa pakai cukup 1 saja, ataukah bisa pakai 2, 3, nah itu harus dilihat dulu dari persentase variansnya. Apabila persentase varians kumulatifnya itu sudah bisa mencapai 60-70%, berarti itu bisa dipakai sebanyak itu. Tapi kalau misalkan nih, ternyata yang PC1 persentase variasinya cuma 40%, berarti kita nggak cukup nih, cuma pakai 1 variabel saja. Harus ditambah dengan PC yang kedua, sampai dia masuk dalam, sampai jumlah variasinya itu mencapai 70%, 60-70%. Kalau misalkan PC 1 saja sudah lebih dari 70%, ya berarti cukup pakai 1 PC saja, atau 1 variabel saja, 1 variabel komponen utama saja. Nah, ternyata di sini variabel yang pertama, PC 1 itu sudah mencapai 88%, berarti ya nggak perlu pakai PC 2 sampai dengan PC yang kelima sebenarnya. Jadi kita dari 6 cukup kita pakai 1 saja, berarti sudah direduksi sebanyak 5 variabel, seperti itu. Tapi karena di sini, karena biasanya kalau cuma pakai 1 variabel saja itu kurang mencukupi, meskipun variasinya sudah cukup besar, maka biasanya kita juga pakai PC yang kedua. Jadi di sini nanti kalau kita pakai 2 PC itu sudah bisa mewakili 90% lebih dari keragaman ke-6 variabel yang tadi kita analisis. Kalau pakai 5-5-nya, kalau pakai 5-5-nya berarti bisa sampai 100%, sama aja dengan variabel yang tadi. Cuma di sini yang perlu digarisbawahi adalah PC 1 sampai 5, persentase keragaman yang bisa dijelaskan itu berurutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi semakin tinggi PC-nya, persentase variasinya justru akan semakin kecil. Nih, kalau kalian lihat PC 1 kan 88, PC 2 turun jadi 7, PC 3 jadi 3,9, PC 4 dan PC 5 itu 0, sekian. Gitu. Jadi biasanya diambil itu PC-PC yang pertama-tama, 1, 2, atau 3 biasanya. Paham ya maksudnya reduksi ini? Paham nggak, Dek? Cukup paham, Bu. Paham ya? Nah, intinya reduksinya kurang lebih seperti itu. Nah, kembali lagi, tadi kan tujuan kita bukan reduksi kan? Tujuan kita adalah untuk mendapatkan kemiripan karakteristik kondisi kualitas air dari ke-6 stasiun amatan yang kita miliki tadi. Oke, yang lupa nama aplikasinya, nanti tinggal kalian putar ulang video ini, nanti karena video ini akan saya rekam, nanti saya upload di YouTube, linknya akan saya share di Google Classroom, ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, setelah kita melakukan reduksi variabel, ini sebenarnya kita cuma bisa pakai 1 aja, ya kan? Tapi karena 1 kayaknya kok terlalu sedikit, maka saya memutuskan untuk menggunakan 2 PC, 2 variabel. Lalu untuk mengidentifikasi kemiripan kondisi kualitas airnya, di sini bisa kita lihat pada bagian scatter plot. Nah, scatter plotnya ini. Ini scatter plot saya. Jadi ini ada 6 titik sebenarnya, cuman di sini kelihatannya kan cuman ada 5. Tadi stasiun kita ada berapa? Ada 6 kan ya? Tadi stasiun kita ada sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya row, banyaknya baris, ini menunjukkan banyaknya stasiun.
Ini saya kasih row labels lah. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka mana stasiun yang memiliki kemiripan kondisi kualitas air yang paling besar? Mana yang paling mirip? Stasiun yang paling mirip berarti adalah stasiun 2 dan 6. Ya nggak? Karena kenapa 2 dan 6 memiliki karakteristik yang sangat mirip? Karena di sini titiknya itu dia saling berdekatan. Diikuti dengan stasiun 1 dengan 3. Sedangkan yang stasiun 5 dan stasiun 4 itu ternyata dia paling tidak mirip kondisi kualitas airnya. Kenapa? Karena titiknya paling berjauhan. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan plot visualisasi tadi untuk menentukan kedekatan atau kemiripan karakteristik dari objek penelitian kita. Bisa dipahami maksudnya? Ya, bisa. Bisa ya. Jadi, tadi kan kita pakai dua komponen, makanya di sini dia ada komponen 1 dan komponen 2. Gitu. Berdasarkan 2 komponen ini, dilihat dari kondisi kualitas air yang sudah direduksi jadi 2 komponen itu tadi, didapatkan bahwa ternyata objek 2 dan 6, stasiun 2 dan 6 ini dia kondisi kualitas airnya mirip. Begitu pula dengan objek 1 dan objek 3. Sedangkan objek 4 dan objek 5 ini memiliki kondisi kualitas air yang jauh berbeda dibandingkan dengan objek yang lainnya atau stasiun pengamatan yang lainnya. Kenapa? Karena secara visual bisa kita lihat titik pengamatannya, titik yang ada ini dia jauh dari stasiun pengamatan yang lain. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke, oh ya satu lagi, tadi yang ketinggalan. Ini kan tadi kita memutuskan untuk pakai 2 PC, PC 1 dan PC 2, dengan persentase keragamannya 95%, 95,9% lah, mewakili keseluruhan 6 variabel yang kita gunakan. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul adalah, PC 1, variabel komponen utama 1, dia mewakili variabel apa saja? Nah, PC 2, dia juga mewakili variabel apa saja? Tadi yang awalnya kita punya 6 variabel, 6 parameter kualitas air, kita pengen tahu, PC 1 ini menggambarkan variabel yang mana sih? Apakah suhu, salinitas, atau yang lainnya? PC 2 juga begitu, dia mewakili yang mana? Nah, untuk tahu dia ini mewakili yang mana saja, itu bisa kita lihat dari loading plots. Bisa dari loading plot atau dari nilai loading. Kayaknya lebih gampang kita lihat dari loading plots. Di sini kita pilih yang komponen pertama misalkan. Kita pengen tahu komponen pertama ini dia mewakili apa saja. Berarti kita pilih PC yang 1 pada bagian komponen. Kalau kita lihat, ternyata di sini PC 1 itu loadingnya paling besar untuk variabel DO dan nitrat. Artinya apa? Artinya PC 1 ini dia mewakili variabel DO dan variabel nitrat. Di sisi lain, untuk yang PC 2, nah ternyata PC 2, dia itu ternyata juga mewakili variabel pH, variabel DO, dan variabel nitrat. Kok ada redundansi? Ini aja deh, supaya lebih jelas. Nah, kita lihat yang PC 1. Untuk menentukan variabel mana saja yang diwakili oleh PC 1, itu kita lihat dari nilai yang ada pada tabel ini. Kita lihat mana koefisien dari variabel yang nilainya terbesar dari PC 1 sekaligus terbesar dibandingkan dengan PC yang lain. Contohnya di sini DO. Contohnya di sini nitrat. Nah, nitrat ini kalau kita lihat, dia nilainya 0,833. Di PC 2 nilainya minus 0,496. Untuk menentukan dia itu mewakili apa, kita abaikan tanda positif negatifnya ya. Jadi kayak misalkan, jadi ini kita anggap kita lihat harga mutlaknya. Jadi cara membandingkannya kita bandingkan 0,8 dengan 0,496 dengan 0,24 sampai dengan yang 0,006. Nah, ternyata nilai terbesar dari nitrat itu terletak pada PC 1. Berarti bisa kita katakan bahwa PC 1 salah satunya mewakili variabel nitrat. Kemudian yang berikutnya, DO. DO kalau kita lihat, nilai DO pada PC 1 itu ternyata juga cukup besar, tetapi
dibandingkan dengan PC1, koefisien DO itu lebih besar di PC2. Berarti meskipun di sini DO di PC1 itu besar, tidak bisa kita katakan bahwa PC1 itu mewakili DO, karena nilai koefisien DO itu lebih besar di PC2. Berarti DO itu diwakili oleh PC2, bukan PC1. Gitu. Paham nggak maksud saya? Halo. Bu, izin bertanya, Bu. Cukup paham. Ya. Gimana? Berarti setiap PC itu mewakili 1 atau 2 gitu ya, Bu? Iya, gitu. Cuma, balik lagi, kan kita nggak pakai semua PC. Kita tadi memutuskan cuma pakai 2 PC saja, karena itu sudah persentasenya sudah sangat besar, 90% gitu kan. Jadi kita abaikan yang PC 3, 4, dan 5. Yang kita lihat hanya di PC 1 dan PC 2. Nah, berarti untuk PC 1, kalau kita lihat dengan cara yang seperti tadi, maka dia mewakili variabel nitrat, dan juga variabel, apa lagi nih? DO. Sedikit variabel fosfat ya. Karena sebenarnya fosfat itu dia masuknya di PC5 yang paling besar, tapi PC5 kan variasinya sangat kecil. Berarti bisa kita katakan PC1 itu dia mewakili variabel nitrat dan fosfat. Jadi variabel nutrien. PC1 itu menunjukkan variabel nutrien. Kalau yang lain seperti salinitas kan dia lebih kecil dibandingkan dengan PC-PC yang lainnya. Seperti itu. Sedangkan fosfat dia cuma kalah dari PC5. Jadi masih bisa lah kita pakai fosfat sebagai perwakilan dari PC1. Berarti PC1 ini adalah variabel nutrien. Kemudian variabel 2 berarti dia merepresentasikan variabel DO dan variabel apa lagi nih? DO dan pH. Ya, kurang lebih DO dan pH. Seperti itu. Bu, mau tanya. Kan itu PC1 pH DO-nya lebih tinggi daripada fosfat. Berarti PC1 itu mewakili DO sama nitrat dong, Bu. Gimana? PC1 kan mewakili, itu kan yang tertinggi DO sama nitrat. Berarti PC1 itu mewakilinya DO sama nitrat, Bu, bukan fosfat. Tapi koefisien DO itu lebih besar di PC2 dibandingkan PC1. Di PC1 kan koefisiennya 0,54. Di PC2 koefisiennya 0,7. Jadi nggak bisa kita pakai untuk PC1. Kita pakainya di PC2. Gitu. Jadi kita bandingkannya antara mana yang terbesar antara PC1 dan PC2. Gitu. Oh, seperti itu. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Berarti bisa kita ambil kesimpulan untuk PC1 dilihat dari perbandingan koefisien antara PC1 dan PC2. PC1 ini mewakili salinitas, ya kan? Dibandingkan dengan PC2 kan dia lebih besar di sini nih di PC1. Kemudian nitrat dan fosfat. Paham maksud saya? PC1 dia mewakili salinitas. Ini kan 0,05. 0,05 kan lebih besar dari 0,02. Berarti salinitasnya ikut yang PC1. Kemudian pH di PC1 0,05 lebih kecil dari pH di PC2 yang 0,5. Berarti pH nggak ikut PC1. DO di PC1 0,546, tapi di PC2 0,7. Berarti DO juga nggak ikut PC1. Yang ikut PC1 berarti salinitas, nitrat, dan fosfat. Dilihat dari segi kalau misalkan kita pengen kasih nama nih PC1 supaya dia nggak monoton PC1 gitu, dilihat dari variabel yang diwakili, maka kita bisa katakan bahwa PC1 ini adalah variabel nutrien karena dia yang termasuk di dalamnya ada nitrat dan fosfat. Kemudian yang PC2 berarti dia mewakili pH dan DO. Seperti itu. pH dan DO berarti variabel pH dan DO kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat, berarti mana nih variabel kualitas air yang paling menentukan tingkat kualitas air secara keseluruhan di kelima stasiun ini? Nah, untuk menentukan mana variabel kualitas air yang paling menentukan atau paling bukan berpengaruh ya, yang paling menentukan kualitas air secara keseluruhan,
itu berarti kita harus lihat dari PC1. Kenapa PC1? Sebab PC1 itu yang memiliki persentase keragaman yang paling tinggi. Lalu dari PC1 ini kita cari mana variabel kualitas air yang memiliki koefisien yang terbesar. Ternyata yang memiliki koefisien yang terbesar adalah nitrat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dari kelima parameter kualitas air yang ada, variabel nitrat ini yang paling menentukan kondisi kualitas air di suatu perairan secara keseluruhan. Seperti itu. Bisa dipahami maksud saya? Bisa, Bu. Bisa. Ada yang ingin Bisa, ditanyakan? Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Cukup paham, Bu. Cukup ya? Oke. Cukup. Nah, dari PCA, kita dapat bonus nih. Selain untuk bisa mengidentifikasi kemiripan karakteristik antar objek atau antar stasiun, kita juga bisa menentukan mana variabel kualitas air atau mana variabel yang paling mendominasi atau yang paling menentukan kualitas air secara keseluruhan dari banyak variabel yang ada. Berdasarkan proses reduksi variabel tadi, dari 6 jadi 2. Dari 2 bisa kita ambil satu variabel yang menunjukkan variabel yang paling dominan, yang paling menentukan kondisi kualitas air secara keseluruhan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk materi hari ini saya rasa cukup. Kita bahas PCA dulu, nanti pertemuan berikutnya minggu depan kita akan bahas materi tentang yang interpretive methods, yaitu dengan menggunakan canonical correspondence analysis. Mana tadi? Canonical correspondence analysis. Yang kedua ini. Yang diskriminan kita nggak bahas, kita cuma bahas yang exploratory methods dan interpretive methods. Kemudian, sebagai penugasan juga, nanti untuk persiapan kalian, tugas kalian, saya minta nanti saya akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kalian sekelas ada 40 ya, kalau nggak salah tadi. 40 atau 49 tadi? 49 ya, oke. Berarti nanti akan saya bagi jadi sekitar 10 kelompok, satu kelompok 5 orang, kebanyakan nggak ya? 49 kalau bagi 4, berarti ya sekitar nanti akan saya bagi 12 kelompok lah, 12 sampai 13 kelompok. Kemudian setiap kelompok, nanti pembagiannya akan saya share via Google Classroom ya. Setiap kelompok nanti saya minta kalian cari data yang memuat tentang parameter kualitas air dan struktur komunitas biota. Jadi nanti ada faktor lingkungan, kualitas air seperti contoh saya tadi, dan juga ada struktur komunitasnya. Kalau contoh saya tadi kan struktur komunitasnya adalah komunitas fitoplankton. Mungkin kalian bisa nemu data yang lain, nggak harus fitoplankton, misalkan bisa zoobentos, bisa moluska, dan sebagainya. Terserah struktur komunitasnya menggunakan biota apa saja. Dan nanti datanya itu harus diambil dari beberapa stasiun, seperti contoh saya ini tadi. Kebetulan data saya, setiap stasiun kan cuma ada satu kali pengulangan. Kadangkala di data lain pada satu stasiun itu diulang sebanyak beberapa kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Nah itu nggak apa-apa. Berarti nanti kalian harus tambah satu kolom lagi pada datanya nanti, misalkan ulangan. Misalkan ulangan stasiun 1, misalkan tadi stasiun 1 ulangan 1, terus ada ternyata dia diulang sebanyak 3 kali nih, berarti nanti ini ada ulangan 2 sampai dengan ulangan 3. Kalian masukkan seperti ini. Layout datanya, template datanya seperti ini. Jadi nanti ada masing-masing kolom ini menunjukkan variabel yang berbeda. Jadi kalau misalkan kalian pakai makro zoobentos yang jenis apa? Ada berapa jenis yang ditemukan? Berarti nanti di sini jenis A, jenis B, jenis C. Terus parameter kualitas airnya apa saja yang diamati? Ada misalkan ada suhu, salinitas, pH, DO, nitrat, dan fosfat. Pokoknya nanti datanya kalian bikin template-nya seperti ini. Nanti kalau sudah dapat datanya seperti ini, nanti ada tugas selanjutnya nanti akan saya sampaikan instruksinya. Bisa dipahami maksudnya?
Bisa, Bu. Insya Allah. Bisa, Bu. Nanti jadi tugasnya saya minta kalian cari data seperti contoh data saya ini. Jadi ada variabel kualitas air, ada variabel struktur komunitasnya. Komunitasnya bebas, nggak harus fitoplankton. Mungkin ada yang nemu zoobentos, molluska, copepod, dan sebagainya, monggo bisa dipakai gitu. Yang jelas nanti struktur datanya dibuat seperti contoh saya ini. Kalau misalkan nanti ada ulangan, ya berarti masukkan ulangannya gitu. Jangan nanti dari 3 ulangan kalian rata-ratakan, jangan. Tetap kita pertahankan data mentahnya. Gitu ya. Nanti kelompoknya akan saya yang bagi, hasil pembagiannya akan saya share via Google Classroom. Kemudian nanti setelah ini, mohon nanti kalian masuk ke Google Classroom. Di situ ada form yang perlu kalian isi untuk menunjukkan rekap kehadiran kalian pada kelas online hari ini. Gitu. Jadi nanti cukup masukkan nomor presensi kalian sesuai dengan daftar presensi yang ada. Kalau kalian nggak punya daftar, nggak hafal presensi kalian untuk kelas ini nomor berapa, nanti bisa kalian lihat di daftar presensi yang sudah saya upload di Google Classroom itu. Jadi tinggal kalian buka, kalian lihat kalian nomor berapa, nanti diisi di formnya. Terus nanti ada sedikit pertanyaan sebagai feedback gitu ya, kayak post-test gitu dari hasil kuliah hari ini berdasarkan materi yang saya berikan. Terus, oh ya, ini kan kita baru pertama nih pakai Zoom. Kira-kira gimana pendapat kalian kita pakai Zoom? Apakah memberatkan paket data kalian? Jadi kuotanya cepat habis. Kalau misalkan memberatkan kalian, kuotanya jadi cepat habis, saya tawarkan, berarti nanti untuk pertemuan berikutnya kita nggak perlu lagi pakai Zoom, cukup saya share materi aja di Google Classroom, tinggal kalian baca-baca. Kalau ada yang kurang paham, tinggal kalian komen di materi yang ada di Google Classroom. Kira-kira menurut kalian gimana? Setuju, Bu. Setuju yang mana? Setuju Classroom. Aja. Berarti nggak perlu pakai Zoom. Di rumah susah sinyal, Bu. Di rumah susah. Yang lain gimana? Sama seperti Salsa, Bu. Susah sinyal di rumah. Susah sinyal. Susah sinyal, Bu, susah sinyal. Ini semua kalian langsung Bu, saya pakai wifi. Di rumah jangan pulang makanya. Kalau di rumah aja, Bu, enak. gimana? Zoom Jadi aja, Bu. Terserah, Zoom. Bu. aja nih. Zoom aja, Bu. Mungkin bisa di Zoom, Bu. Aja, Bu. Siapa yang pilih? Pakai Zoom aja, Bu. Yang jelas gini, kalau pakai Zoom, Google Classroom-nya tetap jalan gitu loh. Maksudnya nanti hasil rekamannya nanti tetap akan saya taruh di Google Classroom. Tapi kalau Google Classroom tanpa Zoom ya berarti ya cuma materi Google Classroom aja gitu loh. Nah, Takutnya kalau cuma Google Classroom, penyampaian materinya kurang, kita Bu. jalankan atau Setuju. langsung taruh aja materinya di Google Classroom. Gimana? Mungkin kalian bisa berikan pendapat kalian di via chat nanti supaya saya lihat secara garis besar kalian milih Zoom-nya tetap dipakai atau enggak gitu. Monggo. Di-share di chat aja. Zoom. Zoom atau Kalau cuma Google Classroom, takut kita nggak paham, tanya-tanya susah, Bu. Benar kata Penyampaian Saka. materinya susah. Benar, Bu, kata ya. Kan Zoom. ya udah makanya pakai supaya Zoom kalian aja. nyaut-nyautan saya kan nggak kedengeran kalian maunya yang Zoom atau Zoom-nya dipertahankan atau enggak. Kita bikin poll sederhana aja via chatting. Kalau mau tetap Zoom-nya dipertahankan, Zoom oke. Kalau Zoom-nya wis dihapuskan aja, nggak usah pakai Zoom. Kalian komen Zoom no gitu misalkan ya. Sambil saya pantau. Oke. Untuk PowerPoint-nya akan saya kirim juga. Materinya jadi nanti lengkap akan saya kirim juga dengan dataset, contoh datasetnya. Kalau softwarenya ya nanti tinggal kalian download sendiri aja ya. Kita pakai Zoom bukan masalah biar keren ya, tapi ini untuk efektivitas kuliah online gitu. Dasar mahasiswa keren. Oke, jadi yang susah sinyal. Lebih paham di Zoom, Bu. Paham di Zoom. Ini kayaknya semua Ya. banyak yang ini ya. I love Zoom. Kebanyakan kayaknya sepakat Zoom tetap dipertahankan ya. Kalau yang susah sinyal nanti bisa Ya, Bu. materinya lewat Google Classroom. Karena ini videonya saya record, saya rekam. Jadi kalian bisa nonton lagi nanti di YouTube. Link YouTube-nya nanti akan saya share di Google Classroom.
yang pakai wifi saya. Ya seperti yang sudah saya sampaikan via melalui ketua kelas. Jadi saya nggak memaksa kalian harus pakai Zoom atau tidak, karena saya menyadari koneksi internet kalian berbeda-beda gitu. Ada yang pakai wifi, ada yang pakai koneksi via ponsel. Ini yang saya pertimbangkan, kalau pakai ponsel kan biasanya lebih susah koneksi internetnya, nggak selancar kalau pakai wifi. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah kalian tiba-tiba putus atau nggak bisa connect lagi, nggak harus memaksakan harus masuk gitu. Yang penting nanti direkap di Google Classroom, itu kalian isi sebagai bukti kehadiran, dan juga kalian bisa lihat materi yang saya sampaikan di materi yang saya share di Google Classroom nanti. Oke, deal. Berarti minggu depan tetap kita pakai Zoom, ya? Ya, Bu. Google Classroom, deal. Ya, Bu. Demikian ini tadi materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh kalian, bisa bermanfaat buat kalian. Kita sadari karena keterbatasan wabah yang ada, ya kita harus segera bisa cepat beradaptasi dengan kondisi yang ada. Model kuliah online seperti ini tergolong baru ya buat kita ya. Jadi ya memang kadang agak kagok. Saya sendiri sebagai dosen juga agak kagok gitu karena tidak terbiasa. Kalian sebagai mahasiswa pun juga agak kagok, dan kita juga harus keterbatasan resource. Membuat kita nggak bisa, mungkin ada sebagian dari kita nggak bisa efektif dalam mengikuti kuliah online ini. Tapi lebih dari itu, saya sudah berusaha untuk mendeliver kuliah online ini dengan menggunakan online platform yang ada. Ya terus terang ya, ini mungkin kalau dosen lain pakai Zoom, 40 menit langsung mati, karena mereka pakai license yang free, kan cuma sampai 40 menit. Tapi kebetulan karena saya memang, ini betul-betul saya juga bahwa saya pengen menyampaikan materi ini sebaik mungkin, jadi ya saya sampai beli license-nya, itu habis $15 untuk beli license-nya Zoom ini, dan itu pun cuma bisa dipakai sebulan. Ya harapan saya semoga nanti bulan depan udah mereda lah wabah ini, jadi nggak perlu subscribe lagi nanti untuk Zoom-nya, ya. Amin. Amin, Bu. Terima kasih untuk partisipasi kalian dalam kuliah online ini. Jangan lupa nanti masuk ke Google Classroom, isi rekap untuk TM8 hari ini sebagai bukti presensi kalian. Video ini akan saya upload di linknya, dan juga plus datasetnya nanti akan saya upload di Google Classroom menyusul. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Apa ini? Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Bu. Linknya saya matikan. Berarti selesai. Iya, udah selesai. Suara kok kurang ya?